Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik masyarakat sasaran KKNBD 2021 Desa Sidorejo. Jadi langsung saja pada video pelatihan kedua kali ini kakak akan menjelaskan terkait dengan cara pembuatan daftar isi otomatis pada Microsoft Word. Jadi di sini kakak sudah menyiapkan makalah yang akan kita beri daftar isinya. Nah, sebelum itu kakak ingin menjelaskan terkait dengan menu bar styles karena pada video sebelumnya kakak belum sempat menjelaskan. Jadi menu bar styles heading ini memiliki fungsi utama untuk membuat judul dan subjudul. Seperti itu. Baik adik-adik, langsung saja kita mulai ke tutorial cara pembuatan daftar isinya. Jadi untuk yang pertama itu adik-adik perlu untuk menyediakan halaman kosong pada lembar kerja Microsoft Word adik-adik. Seperti ini. Setelah itu adik-adik silakan mengklik menu bar view, lalu mengaktifkan navigation pane-nya. Setelah itu adik-adik silakan mengubah setiap judul bab menjadi heading 1. Nah, untuk pada makalah kakak ini dimulai dengan pada prakata, kita dapat mengebloknya. Setelah itu kita klik home. Setelah itu pada heading 1 ini kita klik kanan. Mengapa perlu diklik kanan? Karena jika tidak diklik kanan, maka fontnya akan berubah seperti ini. Kita tidak menginginkan hal itu, maka kita klik kanan terlebih dahulu. Lalu kita klik update heading 1 to match selection. Setelah itu pada judul bab selanjutnya bisa adik-adik langsung klik heading 1. Seperti itu sampai dengan daftar pustaka. Intinya yang perlu ditekankan yaitu pada setiap judul bab, adik-adik bisa langsung mengklik heading 1-nya. Baik itu bab 1, bab 2 maupun sampai daftar pustaka. Nah, jikalau sudah selesai kita mengubah judul babnya menjadi heading 1, selanjutnya kita akan mengubah judul subbab menjadi heading 2. Nah, seperti yang adik-adik lihat pada bab 1 ini ada beberapa judul subbab seperti latar belakang, rumusan masalah. Maka dari itu, kita tidak bisa langsung mengklik heading 2-nya. Yang pertama itu kita harus mengeblok judul subbabnya. Setelah itu pada heading 2 ini adik-adik klik kanan. Setelah itu adik-adik klik update heading 2 to match selection. Seterusnya rumusan masalah juga sama. Tujuan juga langsung klik heading 2. Namun pada judul subbab untuk bab berikutnya seperti pada bab 2 ini kita tidak bisa langsung untuk mengklik heading 2. Kita perlu membuat heading baru karena jika kita langsung mengklik heading 2 seperti ini, maka angkanya akan menyambung pada bab 1. Seperti yang tertera pada slide, maka angkanya menjadi 1.5. Kita tidak menginginkan hal itu karena pada bab 2 itu seharusnya angkanya 2.1. Maka dari itu bagaimana solusinya? Nah, kita dapat mengeblok judul subbab pada bab 2 ini. Selanjutnya kita klik more. Lalu klik save selection as a new quick style. Setelah itu adik-adik dapat memberikan nama judul subbab yang adik-adik ingin mengeditnya. Misalnya kita menggunakan subbab 2. Setelah itu adik-adik klik modify. Lalu di sini adik-adik perlu mengubah style based on-nya menjadi heading 2. Nah, setelah itu adik-adik bisa melakukan pengecekan terhadap formatnya seperti fontnya, ukuran font, di bold up atau tidak.
Nah, jikalau sudah selesai atau sudah sesuai, adik-adik bisa mengklik OK. Nah, menjadi heading 2 seperti ini. Setelah itu pada judul subbab pada bab 2, adik-adik juga bisa langsung mengklik heading yang sudah kita buat tadi. Heading ini kita blok, lalu langsung klik subbab 2 ini. Nah, setelah itu kita beranjak ke bab 3. Nah, pada judul subbab bab 3 ini kita juga tidak bisa langsung mengubah headingnya menjadi heading subbab 2 tadi, karena jika kita ubah menjadi subbab 2 tadi, heading subbab 2, maka angkanya menyambung menjadi 2.5. Padahal seharusnya angka yang benar itu angka 3.1. Maka dari itu kita harus membuatkan heading baru. Kita harus mengklik More, lalu klik Save Selection as a New Quick Style. Setelah itu kita beri nama judul subbabnya. Setelah itu adik-adik dapat mengklik Modify, lalu Style Based On-nya diubah menjadi heading 2. Setelah itu adik-adik bisa mengecek formatnya. Jikalau sudah dirasa sesuai, maka adik-adik dapat memencet OK. Nah, setelah itu adik-adik dapat mengubah judul subbab pada subbab 3 ini menjadi heading subbab 3. Nah, setelah adik-adik sudah selesai merubah semua judul bab, judul subbab menjadi heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya, adik-adik bisa kembali pada halaman kosong daftar isi dengan mengklik navigation pen-nya. Setelah itu adik-adik bisa mengklik menu bar reference, lalu klik table of content, lalu klik automatic table 1. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan automatic table 2, karena yang membedakan dari automatic table 1 dan 2 ini hanya tulisan contents-nya. Nah, jika di automatic table 1 ini tulisannya hanya contents, tetapi kalau di automatic table 2 itu tulisannya table of content. Tapi di sini kita menggunakan automatic table 1 saja. Nah, sebenarnya tulisan dari kontes ini bisa dihapus karena sudah ada tulisan daftar isi. Nah, setelah itu adik-adik bisa mengedit font-fontnya jikalau belum sesuai. Seperti ini, kita bisa mengebloknya. Lalu fontnya kita ganti dengan Times New Roman. Setelah itu pada bab 1 ini adik-adik bisa tambahkan penutup, pembahasan. Mohon maaf, maksudnya bab 1 itu diubah menjadi pendahuluan, lalu bab 3-nya menjadi penutup. Lalu adik-adik bisa mengeblok bagian-bagian seperti judul babnya ini. Nah, sudah selesai, maka dari itu daftar isi kita telah selesai. Seperti ini terlihatnya. Nah, jikalau pada slide itu terlihat ada seperti kayak di blog itu tidak apa-apa karena ini merupakan hanya tampilan dari daftar isinya. Jika kita klik seperti ini, maka bloknya akan hilang. Nah, di sini adik-adik juga bisa mengecek apakah halamannya sudah sesuai dengan dokumennya. Maka dari itu di sini adik-adik bisa mengikuti perintah ini seperti klik
CTRL, lalu klik ini nomor halamannya. Misalnya ini Prakata. Nah, langsung kita beralih ke halaman Prakata. Kita lihat halamannya itu angka Romawi 2, maka dari itu sudah benar. Selanjutnya kita akan cek lagi pada bab 2 pembahasan ini. Kita klik CTRL dan klik halamannya, nomor halamannya. Ini halaman 3. Setelah itu kita akan beralih pada halaman bab 2 pembahasan, yang mana merupakan halaman 3 benar. Maka dari itu, daftar isi ini sudah benar dan sudah selesai. Baik, sekian untuk video tutorial hari ini mengenai cara pembuatan daftar isi otomatis pada Microsoft Word. Terima kasih untuk adik-adik yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada video pelatihan selanjutnya mengenai cara pembuatan daftar pustaka pada Microsoft Word. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.